Oke, Pak Yohanes, terima kasih banyak atas sesi hari ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa emasnya tidak diberikan kepada para member seperti aset-aset lainnya? Terima kasih banyak, sukses selalu. Oke, ya memang pertanyaan ini banyak ya, dari awal kita berjalan juga banyak pertanyaan ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus kembali lagi ya, kita kembali kepada konsep kita bahwa Nagaya itu adalah bukti digital kepemilikan sejumlah emas ya yang disimpan oleh Nagaya. Nah, saya kasih contoh mungkin lebih gampangnya gini ya. Kalau Bapak Ibu punya mobil, bukti kepemilikannya itu kan BPKB ya. Nah, pada saat Bapak Ibu menjual mobilnya, apakah hanya BPKB-nya yang dikasih? Berarti mobilnya pun harus diberikan kepada pembelinya. Nah, Nagaya pun sama. Nagaya itu adalah bukti digital kepemilikan emas. Ya, artinya apa? Kalau emasnya kita bagi-bagi, ini alasan yang pertama ya, kalau emasnya kita bagi-bagi, ya, artinya pada saat Bapak Ibu menjual Nagayanya kepada orang lain atau mentransfer Nagayanya kepada orang lain, emasnya harus ngikut. Jangan emasnya tetap disimpan, ya, emasnya harus ikut. Nah, sekarang kita ingin Nagaya ini marketnya global. Itulah sebabnya kenapa kami menggunakan konsep cryptocurrency, mulai konsep kripto, konsep blockchain. Ya, supaya apa? Supaya kepemilikan aset ini mudah untuk ditransfer. Ya, tentu saja kalau nanti Bapak Ibu bayar ya pergi ke Mall Korea, saya doakan nanti semua di sini bisa ya pergi ke Mall Korea itu ya. Nah, pakai Nagayanya. Yang saya takut malah Nagayanya nggak mau dipakai nanti. Ya, itu yang malah saya lebih takut ya. Jadi pakai Nagayanya untuk berbelanja. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan pembayaran, artinya hak kepemilikan dari Nagaya tersebut sejumlah itu akan pindah kepada si penjual. Nah, otomatis hak atas emasnya pun pindah ke dia. Kan nggak mungkin Bapak Ibu waktu bayar bawa-bawa emas. Ya, terus emasnya ini dihitung berapa ya pembagiannya ya, udah potong-potong atau dikikis-kikis, diserut-serut gitu ya, terus dikasihin ke dia, kan nggak mungkin. Ya, nah jadi itu sebabnya untuk menambah kenyamanan, untuk meningkatkan kepercayaan, ya kami harus memilih, harus nih, nggak bisa nggak milih. Kami harus memilih tempat yang fair, yang adil bagi seluruh market di seluruh dunia. Yaitu kita pilih di Singapura. Nah, jadi Bapak Ibu cukup mentransfer Nagayanya aja. Ya, emasnya tetap ada di the safe house. Nah, seperti mungkin udah sering ya dengar ya bahwa Nagaya itu bisa nggak diklaim emasnya? Bisa. Ya, silahkan kembalikan Nagayanya kepada perusahaan. Kita bisa keluarkan emas yang membackup sejumlah Nagaya yang dikembalikan tersebut. Ya, jadi kalau nanti lihat, untuk sekarang sih masih belum kelihatan ya, karena kita juga masih, ini kan saat ini kan kita force major. Ya, jadi kami pun masih belum bisa menambah emas tersebut secara berkala. Ya, tapi nantinya kalau ya mudah-mudahan secepat mungkin ya, saya juga berharap COVID ini secepat mungkin selesai. Nah, supaya kita bisa beroperasi kembali secara normal. Ya, nah, pada saat itu Bapak Ibu bisa melihat satu Nagaya Bapak Ibu itu hak emasnya berapa sih? Nah, itu bisa diklaim dengan minimum berapa? Cukup 5 gram. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengembalikan Nagaya, itu dihitung nanti sampai dapat 5 gram, silahkan kembalikan ke kami akan keluarkan emasnya. Dan emas itu adalah emas LBMA grade. Jadi kalau di Indonesia, itu setara dengan emas Antam. Ya, nah itu dia tadi. Jadi ya kita harus, kembali lagi ya, kita harus mencari tempat yang mana nih, yang kira-kira bisa memberikan kepercayaan, kenyamanan bagi seluruh pemegang Nagaya di seluruh dunia. Oke, baik. Ya berarti ini saya simpulkan sedikit ya Pak Yohanes ya.
Berarti karena Nagaya ini kembali kepada visi awalnya, jangka panjangnya adalah Nagaya ini kan ingin bisa digunakan sebagai alat tukar. Betul. Kan? Kalau misalkan kita mau mentransfer ya sebagai alat tukar ini kepada negara lain contohnya, berarti kalau misalkan emasnya kita berikan, ya berarti emasnya pun harus ikut ditransfer. Iya, saya lupa tadi. Iya, saya lupa tadi. Kalau Bapak Ibu atau JNE gitu ya. Iya, transfer Nagayanya ke temennya misalkan di Eropa gitu kan, atau di Amerika. Terus, waduh, kan emasnya harus dikirim juga ke dia. Ya. Nah, itu kan ribet. Belum lagi kalau kita nanti ada tambahan emas. Masa saya mesti kirimin ke Bapak Ibu emas 0,02 gram. Satu orang satu-satu. Waduh, hilang di jalan, repot lagi urusannya nanti kan. Betul. Betul. Jadi ya memang karena itulah kita bantu administrasikan ya. Tapi tetap saja ya, walaupun pemegang Nagaya ini ingin mengembalikan emasnya ya minimal 5 gram tadi, itu bisa ya Pak Yohanes. Mengembalikan Nagayanya, sorry. Iya, dan mengambil emasnya bisa. Mengambil emasnya bisa ya. Dan itulah yang namanya sistem mengembalikan Nagaya, dan kemudian Nagayanya di burn ya Pak Yohanes. Dan Nagayanya tidak akan kita sirkulasikan lagi. Jadi nggak akan kita jual lagi. Kenapa? Karena emasnya udah keluar. Jadi Nagaya itu udah kopong. Ya, udah nggak ada isinya lagi, udah kopong. Sehingga Nagayanya akan kita burn. Ya, istilahnya di dunia kripto itu adalah di burn. Ya, atau di scrap. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke,